Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Nana. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Bab 3443, membawa Song Ruyu kembali ke Jinling. Bab 9521 sampai dengan bab 9525. Bagi Ye Chen, membantu Song Ruyu menemukan lautan kesadarannya hanyalah hal yang mudah. Namun bagi Song Ruyu, itu memang merupakan kesempatan yang sangat berharga. Melihat bahwa dia telah berhasil memasuki lautan kesadaran, Ye Chen menggunakan kesadarannya untuk mengingatkannya, "Kamu harus berlatih dengan baik di sini dan jangan terganggu. Aku akan mengirimmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat." Song Ruyu tahu apa maksud Ye Chen, jadi kesadarannya terus berada di lautan kesadaran dan berkata kepada Ye Chen, "Terima kasih, Audio Tuan Ye." milik Sobter Channel. Kesadaran Ye Chen menarik diri dari lautan kesadarannya. Ruangan itu sangat sunyi saat ini. Tawana yang mabuk masih tertidur lelap. Sementara Song Ruyu yang terbenam dalam lautan kesadaran, duduk bersila dan bermeditasi, tidak bergerak. Ye Chen dengan mudah mengangkat Song Ruyu dari tanah, mengirimnya kembali ke kamarnya dan membaringkannya di tempat tidur. Kemudian dia meninggalkan ruangan, menutup pintu, dan membawa Tawana ke sofa. Setelah menenangkan kedua orang itu, Ye Chen langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat Tawana perlahan terbangun dari mabuknya, hari sudah fajar. Dia merasa pusing dan hampir tidak bisa bangun. Setelah kesadarannya berangsur pulih, dia menyadari bahwa dia sedang duduk di sofa di kamar Ye Chen. Yang membuatnya semakin kecewa adalah pakaiannya tidak berubah sama sekali. Setiap bagiannya masih utuh dan pas di tubuhnya. Mereka masih sama seperti sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia kecewa dan melihat sekelilingnya. Tetapi dia tidak melihat Ye Chen sama sekali. Dan Song Ruyu telah menghilang tanpa jejak. Dia berpikir dalam hati dengan sedikit ketidakpuasan, mungkinkah mereka berdua berkumpul tadi malam tanpa aku? Apakah Tuan Ye sangat tidak menyukaiku? Saat dia merasa kesal, pintu kamar Ye Chen tiba-tiba terbuka dari dalam. Ketika Ye Chen melangkah keluar, dia melihat Tawana sudah bangun, jadi dia tersenyum dan bertanya padanya, "Tawana, bagaimana Audio tidurmu milik tadi Sobter malam? Channel. Apakah baik-baik saja?" Tawana berkata dengan canggung, "Tuan Ye, saya tidur nyenyak. Oke. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, di mana Nona Song?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Nona Song seharusnya beristirahat di kamarnya. Dia mabuk seperti Anda tadi malam. Jadi saya mengirimnya kembali ke kamarnya. Alasan saya tidak mengirim Anda kembali terutama karena saya takut orang lain akan melihat dan salah paham." Jadi begitulah. Tawana menghela napas lega. Dia tidak takut bahwa Ye Chen tidak punya prinsip. Dia hanya takut kalau Ye Chen tidak punya prinsip terhadap orang lain.
tetapi sangat berprinsip terhadap dirinya sendiri. Karena tidak ada yang terjadi antara Ye Chen dan Song Ruyu, dia merasa jauh lebih nyaman. Pada saat ini, Song Ruyu perlahan terbangun dari meditasinya. Saat dia membuka matanya, dia merasakan kesegaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh terasa tiba-tiba mencapai tingkat yang lebih tinggi, terasa rileks dan nyaman. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa terobosan dalam bidang kultivasi dapat membawa perubahan yang mengguncang dunia, yang benar-benar membuat ketagihan. Setelah turun dari tempat tidur, dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Melihat Ye Chen dan Tawana di ruang tamu, dia berkata dengan hormat, "Selamat pagi, Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata kepada Tawana, "Selamat pagi, Nona manis." Melihat Song Ruyu keluar dari ruangan, Tawana tidak lagi merasa tidak puas di hatinya. Jadi dia berkata kepada mereka berdua, "Tuan Ye, Nona Song, apa rencana kalian hari ini? Saya harus pergi ke gladi resik di tempat pada siang hari, dan saya masih punya waktu untuk menemani kalian di pagi hari." Ye Chen berkata, "Ayo sarapan bersama. Setelah sarapan, kita akan jalan-jalan. Kamu bisa melakukan apa saja." Tawana mengangguk, "Kamar saya lebih besar. Nanti saya minta pihak hotel untuk mengirimkan sarapan untuk 3 orang ke kamar saya." Bagus. Mereka bertiga sarapan bersama di kamar Tawana, dan Ye Chen mengajak Song Ruyu berjalan-jalan di pusat kota Shanghai. Ini adalah pertama kalinya Song Ruyu merasakan Shanghai dari dekat dan merasakan segala sesuatunya begitu segar dan menarik. Ketika Ye Chen membeli tiket perahu dan membawanya mengunjungi pemandangan Sungai Huangpu, dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa ternyata perasaan kebebasan itu begitu baik. Sorenya, Ye Chen kembali mengajaknya menonton pertunjukan Tawana. Pada konser malam, Song Ruyu menonton seluruh konser Tawana di sisi panggung. Ye Chen dapat melihat bahwa dia sangat terkejut dengan konser tersebut. Tampaknya dia belum pernah mempunyai kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan seperti itu sebelumnya. Audio Dalam milik beberapa Soper hari Channel. berikutnya, Song Ruyu tinggal bersama Ye Chen sepanjang waktu. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah meninggalkan jarak 10 meter dari Ye Chen. Perlu disebutkan bahwa Ye Chen tidak mengajukan permintaan seperti itu padanya. Semuanya sepenuhnya merupakan keinginan subjektifnya sendiri. Penampilan Tawana dalam beberapa pertunjukan ini juga sangat sempurna. Setelah pertunjukan terakhir berakhir dengan sukses, dia berencana untuk tinggal di Shanghai selama 2 hari lagi dan melakukan beberapa siaran langsung di sini untuk membantu Shanghai dengan promosi luar negeri gratis. Setelah siaran langsung terakhirnya di Yanjing, jumlah wisatawan di Yanjing mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah besar wisatawan asing terpengaruh olehnya dan datang ke Yanjing untuk berwisata, menjadikan Yanjing kota wisata terpopuler di dunia. Tawana ingin tinggal dan menyiarkan langsung. Tetapi Ye Chen tidak menunggu konser terakhir berakhir.
dia mengantar Song Yuru meninggalkan Shanghai dan menuju Jinling semalaman. Dalam perjalanan, Song Ruyu sedikit bersemangat. Dia sangat ingin mengunjungi kota tempat tinggal Ye Chen, dan juga sangat ingin bertemu dengan Yun Ruge, Earl of Dingyuan, salah satu dari 4 Earl Agung. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, orang seperti apa Dingyuan Bo? Apakah dia mudah bergaul?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Aku belum banyak berhubungan dengan Dingyuan Bo, tapi aku yakin dia masih sangat ramah, dan kalian berdua menghadapi tekanan detoksifikasi. Jadi kalian bisa saling membantu dan mendukung dalam masalah ini." Ye Chen membawanya ke hotel pemandian air panas Campus Elysees, di mana ia bertemu dengan Yun Ruge yang telah lama ditunggu. Ketika Ye Chen memperkenalkan Song Ruyu kepada Yun Ruge sangat terkejut dan berkata, "Halo, Nona Song, saya sudah mendengar Tuan Ye menyebut Anda berkali-kali. Saya sudah menantikan kedatangan Nona Song akhir-akhir ini." Song Ruyu masih memiliki beberapa pengaruh dari masyarakat Poking. Melihat tampannya Yun Ruge, dia pun dipenuhi rasa kagum. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Yun Ruge. Dia berkata dengan rendah hati dan penuh hormat, "Saya memberi hormat kepada Earl Dingyuan." Yun Ruge tertawa meremehkan dirinya sendiri. "Tuan Dingyuan sudah menjadi masa lalu. Kamu boleh memanggilku dengan namaku di masa depan. Tetapi jangan panggil aku Tuan Dingyuan lagi. Ini adalah gelar yang diberikan Wu Feiyan kepadaku. Audio Aku tidak milik pernah Soper menyukainya. Channel. Dan jangan menyebut dirimu bawahan di hadapanku. Sebenarnya, kita tidak memiliki hubungan bawahan." Baru saat itulah Song Ruyu menyadari bahwa dia bukan lagi anggota masyarakat Poking. Jadi dia buru-buru berkata dengan rendah hati, "Maaf, Nona Yun, saya bersikap kasar." Yun Ruge tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja aku sangat membenci masyarakat Poking. Jadi permintaanku kepadamu agak rumit. Aku harap kamu bisa memaafkanku." Ye Chen berkata saat ini, "Mulai hari ini, Nona Song juga akan tinggal di sini. Jika Nona Yun punya pengalaman, Anda dapat berkomunikasi dengan Nona Song. Saya akan sering mengunjungi Anda ketika saya punya waktu. Saya akan mempersiapkan diri besok dan datang menemui Anda di sore hari." Tidak masalah. Kedua wanita itu mengangguk setuju pada saat yang sama. Ye Chen berencana membawa 2 pil Peiyuan besok. Meskipun pil Peiyuan tidak dapat membantu mereka melakukan detoksifikasi, pil tersebut dapat meningkatkan kekuatan dan intensitas energi spiritual internal mereka secara signifikan, yang merupakan bantuan besar bagi mereka. Bersambung.